warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puza Maharani. Saya dari Universitas Pamulang, mengambil program studi manajemen S1. Sekarang saya semester 4 dan hari ini saya akan menguraikan dan menjelaskan sedikit materi dalam konteks landasan teori dan konsep business leadership. Pertama-tama, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki wewenang formal, tetapi juga merupakan atribut yang dapat dikembangkan oleh siapapun melalui pengalaman dan pembelajaran mereka. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan sebuah organisasi dan perusahaan. Sementara fungsi kepemimpinan itu sendiri yaitu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Contoh pemimpin yang sukses bisa dilihat dari seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Elon Musk, atau Ignatius Jonan yang menunjukkan berbagai dan beragam karakteristik kepemimpinan mereka yang dapat menginspirasi dan memimpin perubahan positif dalam berbagai konteks. Berikutnya, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan, ancaman, peluang, dan kelemahan bisnis. Yang pertama, ada pemimpin harus mampu memahami pemasaran, produksi, dan keuangan secara komprehensif. Yang kedua, ada pemimpin harus memiliki kemampuan yang kompetitif dalam melakukan tugas dan mengatur organisasi atau sebuah perusahaan, agar mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada dinamis. Pemimpin harus mampu mengadaptasi dengan cepat ke perubahan yang terjadi dalam bisnis. Mereka harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru serta mengurangi ancaman yang mungkin muncul. Lalu untuk menghadapi tantangan, ancaman, peluang, dan kelemahan bisnis, pemimpin masa depan dapat menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Contoh dari analisis SWOT ini yaitu Strength. Yang pertama, ada pemimpin masa depan memiliki pemahaman yang luas tentang bisnis dan industri. Yang kedua, ada mereka memiliki kemampuan yang kompetitif dalam melakukan tugas dan mengatur organisasi. Yang ketiga, mereka memiliki sumber daya yang unik dan berharga. Lalu, poin selanjutnya ada weakness. Yang pertama, ada pemimpin masa depan memiliki pemahaman yang terbatas tentang bisnis dan industri. Yang ketiga, ada mereka memiliki kemampuan yang tidak kompetitif dalam melakukan tugas dan mengatur organisasi. Yang keempat, ada mereka memiliki sumber daya yang terbatas atau tidak unik. Selanjutnya, ada opportunity, yaitu yang pertama ada mampu mengidentifikasi peluang baru dalam bisnis. Yang kedua, ada mereka dapat mengurangi ancaman yang mungkin muncul. Yang ketiga, mereka dapat memanfaatkan perubahan yang terjadi dalam bisnis. Selanjutnya ada threat, mereka dapat mengalami ancaman dari kompetitor yang lebih dalam bisnis. Yang kedua, ada mereka dapat mengalami ancaman dari sumber daya yang tidak mencukupi. Lalu, hubungan antara konsep dan kematangan pada diri seseorang pemimpin masa depan dengan skema atau hambar dapat dilihat melalui analisis SWOT tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teoritis bahwa konsep menjadi pemimpin itu tidak mudah dengan melalui berbagai macam pendekatan-pendekatan serta studi yang mendasar khususnya pada leadership based on emotional dan anatomi neurology leadership. Apa itu pendekatan based on emotional? Yaitu seorang pemimpin dengan pendekatan yang mencakup aset kecerdasan emosional seperti empati, inti, dan pemahaman emosi diri dan emosi orang lain. Sedangkan pendekatan anatomi yaitu mencakup kesehatan fisik, mental, dan juga emosi. Dan untuk mempraktikkan kedua pendekatan tersebut yaitu dengan cara yang pertama ada memahami aspek kecerdasan emosional dan kesehatan fisik. Yang kedua, memahami dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan seperti empati, inti, kesehatan fisik,
dan kesehatan emosi. Yang ketiga, ada memahami dan mengembangkan kemampuan pengendalian emosi diri dan orang lain. Yang keempat, ada memahami dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan situasi yang mengakibatkan kecemasan atau kegembiraan. Yang terakhir, ada memahami dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi diri dan orang lain dalam situasi yang mengakibatkan stres atau kecemasan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika dan moral. Kalau Anda atau saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi besar dan di sana menjunjung tinggi etika atau moral, apa sih yang akan kita terapkan? Apakah random atau sesuai tahapan-tahapan yang sebagai mestinya? Berdasarkan opini saya, sebagai pemimpin, saya akan menjunjung tinggi etika atau moral yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang disebabkan oleh faktor luar seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Karena etika atau moral dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin dapat mengarahkan organisasi ke arah tujuan yang benar, mengurangi konflik, dan membuat organisasi lebih efektif dan juga efisien. Pemimpin dapat membantu membuat organisasi yang lebih baik, yang memiliki kultur yang positif, dan yang dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi atau tim. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin mendengar pendapat rekan-rekan semua, dan jika memiliki pertanyaan, saran, atau masukan lainnya, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini ya. Sebelum mengakhiri video ini, sedikit pesan dari saya, yaitu kesuksesan sebuah bisnis tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.